Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrial Ramadan dengan NIM 41825010042. Di sini saya ingin menjelaskan tentang P1 yaitu jurnal. Di sini ada yang pertama itu ada jurnal dari Quraisy A dan Hasni, itu di tahun 2021. Itu variasi Journal of Statistica and its Application of Teaching and Research. Terus tujuan dari penelitiannya itu menganalisis perbedaan kemampuan numerik siswa SMP ditinjau dari perbedaan gender. Terus dia menggunakan metode uji Kruskal, Wallis, atau alternatif non parametrik ANOVA satu arah. Terus objek penelitiannya skor tes kemampuan numerik siswa SMP negeri di Kota Kendari. Terus selanjutnya itu ada hasil penelitiannya, itu diperoleh nilai signifikasi yang menunjukkan adanya perbedaan kemampuan numerik antara kelompok siswa berdasarkan gender. Selanjutnya itu ada kelebihan penelitiannya, yaitu prosedur uji dijelaskan tahap demi tahap atau uji normalitas, homogenitas, Kruskal, Wallis, sehingga mudah diaplikasi. Selanjutnya itu ada keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian ini ukuran sampel relatif kecil dan terbatas pada satu sekolah, sehingga generalisasi hasil terbatas. Lanjut yang kedua itu ada dari Normelia dan kawan-kawan pada tahun 2022. Itu tujuannya mengetahui efektivitas vaksin COVID-19 terhadap jumlah kasus terinfeksi di Indonesia sebelum dan sesudah vaksinasi. Lanjut ada metodenya itu uji Mann-Whitney atau uji beda dua sampel independen. Terus objek penelitiannya itu merupakan data sekunder jumlah kasus harian COVID-19 di Indonesia. Sumbernya World in Data. Selanjutnya ada hasil penelitiannya terdapat perbedaan signifikan jumlah kasus COVID-19 sebelum dan sesudah vaksinasi atau p-value lebih kecil dari 0,05, mengindikasikan vaksin efektif menurunkan jumlah kasus. Dan itu ada kelebihannya itu menggunakan data sekunder resmi berskala nasional, desain sebelum dan sesudah itu relevan untuk kesehatan aktual. Lanjutnya itu ada keterbatasannya itu tidak mengontrol variabel perancu seperti kebijakan PPKM, mobilitas, dan varian virus yang turut mempengaruhi jumlah kasus. Selanjutnya itu yang jurnal ketiga itu tim penulis dari Multi Proximity pada tahun 2024. Tujuannya itu menganalisis pengaruh atau hubungan antar jenis kelamin dengan pilihan program studi mahasiswa. Di sini menggunakan metode Chi-square dengan tabel kontingensi. Terus objek penelitiannya itu data jumlah mahasiswa lintas program studi di lingkungan Universitas Jambi. Terus hasil penelitiannya itu nilai Chi-square hitung dibandingkan dengan nilai pada DF tertentu untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar variabel kategorial yang diuji. Terus ada kelebihannya yaitu prosedur perhitungan derajat bebas atau DF dan penurunan titik kritis dijabarkan secara rinci dan mudah diikuti. Terus selanjutnya ada keterbatasannya itu berpotensi melanggar asumsi Chi-square atau frekuensi harapan minimum jika kategori program studi terlalu banyak dengan sel frekuensi kecil. Selanjutnya itu ada dari penulis Amelia R di tahun 2022. Tujuannya menganalisis hubungan antar minat belajar dan hasil belajar siswa sekolah dasar. Dia menggunakan metode uji korelasi kental tahu.
Objek penelitiannya itu data minat belajar dan nilai hasil belajar siswa sekolah dasar. Terus hasilnya ditemukan hubungan antar minat belajar dan hasil belajar siswa berdasarkan koefisiensi korelasi kendal tahu yang dihasilkan. Terus kelebihannya itu topik relevan dengan konteks pendidikan dasar dan mudah direplikasi oleh peneliti pemula dibandingkan pendidikan di bidang pendidikan. Terus keterbatasannya itu tidak dijelaskan secara rinci teknik pengambilan sampel dan jumlah responden yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya itu ada dari Prayoga TS dan kawan-kawan pada tahun 2024, yang dimana tujuan penelitian tersebut menganalisis hubungan antara perubahan inventory dengan beberapa variabel ekonomi terkait di Kabupaten Dharmasraya. Metode yang digunakan adalah uji korelasi rank eksperimen. Objek penelitiannya itu data pengeluaran dan inventory Kabupaten Dharmasraya pada periode 2019 sampai 2023, yang mana hasil penelitiannya itu diperoleh nilai korelasi rank Spearman yang digunakan untuk menyimpulkan ada tidaknya korelasi signifikan antara perubahan inventory dan variabel ekonomi yang diteliti. Selanjutnya itu ada kelebihannya menjelaskan secara rinci prosedur perhitungan koefisien rank Spearman, termasuk pendekatan Z-score untuk sampel besar. Terus ada keterbatasnya itu data time series jangka pendek atau 5 tahun, sehingga tren jangka panjang belum dapat digambarkan secara komprehensif. Selanjutnya itu yang keenam ada dari Panjaitan, SK dan Cantika pada tahun 2022, yaitu tujuannya menganalisis tren jumlah pengangguran di Provinsi Jambi periode 2018-2019. Sini menggunakan metode uji tanda atau side test, di mana objek penelitiannya itu jumlah data pengangguran Provinsi Jambi di tahun 2018 sampai 2019. Selanjutnya itu hasil penelitiannya. Uji tanda digunakan untuk menentukan arah perubahan naik atau turun jumlah pengangguran antar periode, memberikan gambaran tren tanpa memerlukan asumsi distribusi data. Terus ada kelebihannya itu prosedur sederhana dan cocok untuk data time series dengan ukuran sampel kecil setara skala data minimal ordinal. Terus keterbatasannya itu uji tanda memiliki daya uji lebih rendah dibandingkan uji CSON karena hanya memperhitungkan arah, bukan besar perbedaan. Terus selanjutnya yang ketujuh itu ada tim penulis 2023, yaitu ResearchGate studi kasus Dinas Kesehatan Kota Bandung, di mana tujuan penelitiannya itu menguji normalitas data serta menganalisis perbedaan respon tubuh terhadap tuberkulosis berdasarkan jenis kelamin dan efektivitas pengobatan sebelum sampai sesudah terjadi. Di sini menggunakan metodenya uji Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk atau normalitas, dilanjutkan dengan uji Manini sampel bebas dan uji Wilcoxon sampel berpasangan, di mana objek penelitiannya itu data pasien tuberkulosis Dinas Kesehatan Kota Bandung pada tahun 2023, dan hasil penelitiannya itu seluruh data tidak berdistribusi normal, ditemukan perbedaan responden tubuh terhadap TB atau tuberkulosis berdasarkan jenis kelamin serta perbedaan efektivitas obat sebelum dan sesudah pengobatan. Terus kelebihannya itu menunjukkan alur analisis lengkap dari uji normalitas hingga pemilihan uji non parametrik yang tepat sesuai desain data bebas versus berpasangan. Terus selanjutnya itu ada keterbatasan penelitian ini tidak dijelaskan ukuran sampel secara rinci dan potensi
bias data sekunder dari rekam medis dinas kesehatan. Selanjutnya itu yang ke-8 ada tim penulis 2024-2025 yaitu Research Get Studi Kasus SMA Kesatrian 1 Semarang, di mana tujuan penelitian tersebut mengetahui efektivitas metode simulasi permainan terhadap pengetahuan komprehensif HIV atau AIDS pada remaja. Di sini penelitiannya menggunakan uji McNemar dan uji Chi-square. Terus objek penelitiannya itu ada 50 siswa SMA ada 50 siswa SMA, 25 kelompok kontrol dan 25 kelompok lainnya itu eksperimen dengan desain pre-test post-test with control group, di mana hasil penelitian tersebut terdapat perbedaan bermakna pengetahuan komprehensif HIV atau AIDS sebelum dan sesudah intervensi pendidikan kesehatan. Terus selanjutnya itu kelebihannya itu desain eksperimen semu dengan kelompok kontrol memperkuat validasi kesimpulan efektivitas intervensi. Terus keterbatasannya itu jangka waktu pengukuran pretest post-test relatif singkat yaitu 16 hari sehingga efek jangka panjang belum dapat dipastikan. Selanjutnya itu yang ke-9 ada penulis BIP di tahun 2022. BIP merupakan jurnal penulis kesehatan status pemenang. Tujuan penelitian tersebut membandingkan hasil uji Wilson pada data hasil pengukuran kontinu dengan data hasil kontegrasi pada variabel kesehatan, di mana metode yang digunakan itu uji Wilson Sign Test. Objek penelitiannya itu data sekunder bidang kesehatan, tingkat stres, tekanan darah, dan numerik halus responden. Terus hasil penelitian tersebut itu kedua pendekatan yaitu data pengukuran maupun data kategori menghasilkan kesimpulan signifikan. Namun Z hitung dan jumlah responden yang mengalami penurunan berbeda. Di mana kelebihan metode tersebut memberikan perbandingan metodologis yang berguna untuk menilai konsistensi hasil uji Wilson pada skala data berbeda. Dan selanjutnya itu keterbatasan penelitian tersebut tidak dijelaskan secara rinci ukuran sampel dan teknik pengambilan sampel penelitian. Dan yang terakhir itu tim penulis dari EISIS pada tahun 2023. Itu tujuan penelitian tersebut menguji ada tidaknya perbedaan data tahunan jumlah penerbangan pada rute tertentu menggunakan pendekatan non parametrik. Selanjutnya metode yang digunakan itu uji Freeman, itu ANOVA 2 arah non parametrik untuk data berulang. Selanjutnya itu objeknya itu data tahunan jumlah penerbangan rute WAADD sampai W111 serta kaitannya dengan pembahasan penambahan kasus COVID-19. Di mana hasil penelitian tersebut uji Friedman digunakan menilai kelayakan model dan perbedaan data antar tahun. Dilengkapi analisis hubungan antar variabel melalui plot data. Terus kelebihan penelitian tersebut menghubungkan uji Friedman dengan visualisasi hubungan antar variabel sehingga interpretasi lebih komprehensif. Terus keterbatasannya itu tidak dijelaskan secara eksplisit hasil uji lanjut post hoc untuk mengidentifikasi tahun mana yang berbeda signifikan. Ya baik, lanjut ke P2 yaitu di sini udah saya tulis diketahuinya itu ada N-nya itu 15, X-nya itu 3, A-nya itu 0,05 atau 5%, dan PO-nya itu 30%. Terus hipotesisnya itu H0 P sama dengan 0,03, dimana berarti proporsi efek sampingnya 30%. H1 itu P
tidak sama dengan 0,03 proporsi efek samping berbeda 30%. Lanjut, binomial. Dimana P X 3 dan 0,0 dan 9 itu 15. Terus ke yang pertama itu ada Px 0 yaitu Px sama dengan 12 jadi di sini itu karena ada dikurang 1 di
yang P1 nya itu jadi hasilnya 0,0305. Terus selanjutnya itu ada P2 nya, P12 2 sama dengan 15 2 itu 0,3. Habis itu kita cari 15 14 15 per ini 15 kali 2 itu kan 13 2 kali 1 ini pada ini yang saya itu dua satu kosong dan dua satu kosong. Terus lanjut yang di sebelah sini itu jadinya 105 ini hasilnya itu 0,0916 ini sampai 2. Terus kali ini itu P3 ini gimana P3 sih? dikali 14 dikali 13 dikali 12
12 3 kali 2 kali 1 coret 12. Jadi hasilnya itu 455. Sini 455 0,30 kali 2 0,7 pangkat 12. Hasilnya adalah 0,170. Sini kita tulis isinya dulu ya. P1 nya P0 nya dulu. P0 itu tadi dapat berapa tadi? 0,0047. P1 0,0305 L2 tadi 0,0916. P3 hasilnya P3 tadi itu nih 0,170. Ini dijumlah, jadi hasilnya itu ada hasilnya itu 2968. Hapus dulu. Jadi kesimpulannya itu karena ini dua arah, maka dapat dibandingkan Px ya dengan ini hasil P2 yaitu ini itu dimana kita disuruh cari rujukan dari TT KKK TK TT KK TK TK itu dimana diketahui itu N nya 15, T nya 7, K nya 8, A nya itu 0,05 atau 5%. Hipotesisnya itu H0 urutan metode pembayaran pelanggan bersifat acak, dan H1 urutan metode pembayaran pelanggan tidak bersifat acak. Sini kita cari urutannya itu cari R nya di sini itu 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi R nya itu ada 10. Lanjut yang itu mencari menentukan N1 dan N2, yaitu N2 nya angka paling kecil,
dan n n ini n satunya itu yang kecil, dan n 2 nya itu merupakan ya apa ini yang c itu c berdasarkan tabel didapatkan R sama dengan RB sama dengan A. Dan RA nya dengan A sama dengan itu 15. Terus kesimpulannya itu apabila RB R FA, jadi H0 nya itu diterima. Apabila R lebih kecil sama dengan A atau R lebih besar sama dengan dari R lebih besar sama dengan, jadi H0 nya itu ditolak. Jadi hasil dari 4, 10, 13, maka H0 ditolak. Oke. P4 yaitu jika garis Vietnam diketahui mu 7,05N 5,H sama dengan 0,05. Data yang diberikan itu 68, 70, 78, 73, 74, 75, 76 dan seterusnya. Hipotesisnya itu H0 data distribusi normal dan H1 itu data tidak berdistribusi normal. Ini merupakan rumus tabel. Sini tadi sudah saya dapat tabelnya dan sudah saya bikin sini. Terus lanjut kita mencari data tabel. A sama dengan 5% dengan 0,05. Itu N nya sama dengan 10 diperoleh di tabula 0,5 dengan 0,4096 dan D max nya itu ada 0 ini terus lanjut
Jadi data ini didapat di Indonesia itu 0,1207 dan nilai kritis debatable K kurang K untuk N sama dengan 0 dan 0,05 adalah 0,409. Karena di max lebih kecil daripada debatable, maka H0 nya diterima. Lanjut P5 itu sini saya udah tulis, tapi waktu itu saya tahu ini x pangkat 2 itu dapat dari x 2 dikali 2 itu 4 dan seterusnya. Y pangkat 2 itu misalkan Y dikali Y, yaitu yang pertama itu 50 kali 50 itu ada 2500 dan seterusnya juga sama kayak gitu. Dan XY ini kenapa bisa 100 itu dapat dari 2 kali 50, di sini jadi 100 dan cara yang sama, sisanya menggunakan cara yang sama. Lanjut kita ke X barnya. X bar dengan X1 N sama dengan 54 plus 10 dengan 5,4 terus biasanya itu 721 per 72,1. Selanjut mencari yaitu M sigma X1 Y1 YI buat sigma X1 berkurang sigma per N X2 dengan 10 S10.000 terus selanjutnya jadi hasilnya itu ada 2936 per 444 sebenarnya itu 6,613. Terus lanjut mencari yang A. Ini kita tulis dulu sini. Kita
hapus ya, hapus dulu. Lanjut yang itu tadi video dengan 72,1 6 5,4 persamaan Y A dan BX satuan 3,39 tambah 613 Y sama dengan itu 102,52. Jadi kesimpulannya itu merupakan terdapat hubungan linear positif yang kuat, yaitu R 0,933 antara jam belajar dan nilai ujian sebanyak 90,6%. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.